Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Uma Enelis, NPM 2215310046. Yang saya hormati Bapak Khalilul Qolik selaku dosen mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Baik, saya akan mempresentasikan hasil tugas individu yang Bapak berikan yang berjudul penerapan konsep manajemen konflik dalam hubungan industrial, studi kasus Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. Baik, yang pertama ada tujuannya ada dua langkah, yaitu yang pertama untuk memahami secara mendalam bagaimana manajemen konflik dapat diterapkan secara efektif untuk meredakan ketegangan, meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dan pada gilirannya meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menyelidiki apakah manajemen konflik berdampak terhadap kinerja karyawan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana manajemen industrial mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua, apakah permasalahan konflik yang terjadi antara berbagai pihak di tempat kerja dapat berdampak signifikan terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara penulis melakukan penyebaran angket kepada instansi terkait dengan penelitian ini dalam suatu wilayah penelitian setelah diberikan izin penelitian. Waktu dan lokasi penelitian Desember 2023 dan Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah manajemen konsep atau X, kinerja karyawan atau Y. Hasil pembahasan setelah data dilakukan uji asumsi klasik, yaitu dilakukan uji normalitas data dan uji multikolonialitas. Maka data yang digunakan sangat layak diuji ke uji regresi linear sederhana. Dan ini ada penjelasannya di bawah dan ada juga tabelnya di bawah. Dan regresi linear berganda. Hasil regresi linear berganda sebagai berikut ini. Y plus sama dengan A plus BX plus E. B ini tandanya hasil regresi linear atau regresi linear. Y sama dengan 9,730 plus 0,676 X plus E. Dari persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat dijelaskan ada nilai positif dan negatifnya. Yang pertama ada nilai positif. Nilai positifnya ini nilai konstanta atau A sebesar 9,730. Bertanda positif berarti kinerja karyawan variabel terikat berada di antara variabel bebas seperti manajemen konflik atau X. Hal ini menunjukkan nilai kinerja karyawan sebesar 9,730 jika seluruh variabel independen yang ditampilkan bernilai 0% atau tidak berubah. Dan yang kedua ada nilai positif. Nilai positif ini koefisien regresi linear berganda variabel manajemen konflik atau X sebesar 0,676. Hal ini menunjukkan bahwa jika manajemen konflik meningkat sebesar 1%, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,676 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan. Dan tanda positif berarti terdapat pengaruh searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Maka dari itu kita bisa lihat dari tabelnya bahwa di tabel itu ada nilai positif ataupun nilai negatifnya juga. Selanjutnya ada uji R2 atau koefisien determinasi. Nah, ini ada juga tabelnya. Berdasarkan tabel 1, nilai koefisien determinasi atau R² pada variabel endogen manajemen konflik adalah sebesar 0,685. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen bebas secara simultan memiliki pengaruh, yaitu sebesar 68,5% terhadap kinerja karyawan. Atau variabel dependen, sedangkan sisanya yaitu sebesar 31,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diuji dalam penelitian. Nah, kita bisa lihat dalam tabel tersebut. Nah, yang kedua ada uji T atau uji hipotesis parsial. Keputusan diambil dengan memperhatikan nilai signifikasi pada tabel koefisien. Biasanya penguji substantif hasil regresi dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%. Ada A sama dengan 0,05 T kriteria uji statistik atau Godzilla 2016.
Variabel X ini menunjukkan manajemen konflik dengan asumsi TH 6,572 dan TT-nya 1,666. Artinya variabel manajemen konflik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya berdasarkan analisa dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulannya. Yang pertama, dapat diketahui bahwa manajemen konflik mempengaruhi kinerja karyawan, lembaga pendidikan perkebunan medan. Hipotesis dan hasil analisis yang dilakukan ini menunjukkan manajemen konflik atau variabel X berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan lembaga pendidikan perkebunan medan. Variabel Y. Yang kedua, hasil hipotesis dan analisis data dengan menggunakan uji korelasi produk momen diperoleh R hitung sebesar 0,68. Ini menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antar variabel X dan variabel Y. Maka digunakan dengan pedoman koefisien korelasi berdasarkan uji T menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel 6,572 1,66 sehingga hipotesis dapat diterima. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa manajemen konflik berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada lembaga pendidikan perkebunan medan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada yang kurang jelas ataupun kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.